3 asal-usul Nyi Roro Kidul yang banyak diperbincangkan ala khusus misteri. Hampir semua penduduk Pulau Jawa dan bahkan masyarakat Indonesia pada umumnya percaya jika Laut Kidul atau Pantai Selatan dari dulu hingga saat ini dikuasai oleh sesosok makhluk gaib bergelar Kanjeng Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul. Kepercayaan atau mitos yang berkembang ini telah lama ada di kalangan masyarakat kita. Sosok perempuan yang menjadi pemimpin dari kerajaan gaib itu pun sudah identik dengan mitologi masyarakat Indonesia. Akan tetapi bagi orang yang berpikir, hal ini tentu akan memicu timbulnya sebuah pertanyaan. Ya, sebuah pertanyaan terkait dari mana sebetulnya asal-usul Nyi Roro Kidul ini, hingga ia bisa menjadi penguasa dan ratu di jagat gaib di selatan Jawa. Apa yang membuat ia begitu tersohor dan masih tetap dikenal hingga kini? Penasaran seperti apa kisahnya? Mari simak pemaparan kami berikut ini. Tiga asal-usul Nyi Roro Kidul ala khusus misteri. Simpang siurnya informasi yang ada serta minimnya bukti sejarah yang tersedia membuat informasi seputar asal-usul Nyi Roro Kidul hingga kini hanya menjadi mitos yang tak diketahui seberapa besar nilai kebenarannya. Banyak pendapat di masyarakat terkait siapa sebetulnya Nyi Roro Kidul itu, hingga akhirnya ia bisa menjadi penguasa gaib di Laut Selatan Jawa. Kendati demikian, kami telah merangkum 3 pendapat yang kami rasa paling banyak dipercayai sebagai asal-usul Nyi Roro Kidul yang sebenarnya. Ya, ada 3. Dan berikut ini pembahasannya. 1. Asal-usul Nyi Roro Kidul adalah Ratu Bilqis. Pendapat pertama menyebut jika Ratu Kidul sebetulnya adalah anak dari Ratu Bilqis, anak dari ratu yang takluk pada Raja Sulaiman. Diriwayatkan bahwa setelah Ratu Bilqis menikah dengan seorang jin pria, ia kemudian dikaruniai seorang putri. Putri ini tak memiliki raga karena dia bukanlah manusia. Dia adalah jin, sama seperti bapaknya. Karena merasa malu memiliki anak seorang jin, Ratu Bilqis kemudian membuang anak yang olehnya diberi nama Aurora ini ke sebuah pulau yang jauh dari kerajaannya. Pulau ini di kemudian hari bernama Al-Jawi atau Pulau Jawa. Putri Aurora tumbuh dan besar bersama dengan jin-jin lain yang ada di pulau itu. Darah biru yang mengalir di tubuh putri ini kemudian membuatnya menjadi seorang pemimpin bagi kerajaan jin di komunitas tersebut. Seiring berjalannya waktu, karena terjadinya migrasi besar-besaran orang-orang Yunan ke Indonesia dan menempati Pulau Jawa, Putri Aurora dan para pengikutnya kemudian terusik. Mereka pindah mengalah karena tak mau terlalu dekat dengan hiruk-pikuk dan keramaian manusia. Mereka pindah ke sebelah selatan Jawa, tepatnya di pesisir pantai Laut Selatan. Beratus-ratus tahun Putri Aurora dan pengikutnya membangun kerajaan, hingga akhirnya ia pun kemudian mencapai masa kejayaan. Banyak sekali kerajaan-kerajaan jin kecil di sekitaran Jawa yang takluk dan ikut bergabung dengan Kerajaan Laut Kidul. Lambat laun, ketenaran kerajaan yang dipimpin Putri Aurora kemudian berkembang dan menyebar ke seluruh penjuru negeri. Masyarakat Jawa kala itu yang tak terlalu fasih menyebut kata Aurora kemudian mengubah nama sang putri menjadi Roro. Putri Roro dipanggil Nyi Roro oleh karena ia menjadi penguasa jin di pantai selatan, maka namanya Nyi Roro kemudian diberi tambahan Kidul yang artinya selatan, maka nama lengkapnya menjadi Nyi Roro Kidul. Asal-usul Nyi Roro Kidul adalah Dewi Nawang Wulan. Pendapat kedua menyebut jika asal-usul Nyi Roro Kidul adalah Dewi Nawang Wulan, Dewi yang merupakan istri dari Jaka Tarub. Jika Anda pernah mendengar kisah Jaka Tarub, tentu Anda sudah sedikit banyak tahu tentang nama Dewi Nawang Wulan.
Dewi yang selendangnya dicuri dan tak bisa kembali ke kerajaan langit ini dipercaya sebagai asal-usul Nyi Roro Kidul. Ia dikutuk oleh kerajaan langit karena sudah berani menikah dengan manusia, di mana hal ini sangat haram hukumnya. Ia dikutuk menjadi sebangsa jin dan diperintahkan untuk menjaga Pulau Jawa agar tidak tenggelam karena keganasan Samudra Hindia. Dalam mitologi Jawa, asal-usul Nyi Roro Kidul dari versi yang satu ini tidak begitu banyak memiliki bukti dan terkesan dihubung-hubungkan. Orang-orang Jawa umumnya akan lebih percaya pada pendapat asal-usul Nyi Roro Kidul yang pertama. Asal-usul Nyi Roro Kidul adalah Raja Jin. Menurut agama Islam, asal-usul Nyi Roro Kidul bukanlah hal spesial yang perlu diperbincangkan. Berdasarkan keterangan Al-Quran dan Al-Hadis, fenomena Nyi Roro Kidul adalah hal yang lumrah terjadi di dunia jin. Nyi Roro Kidul sendiri dianggap sebagai penjelmaan dari pimpinan kerajaan jin di pesisir laut selatan Jawa. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa asal-usul Nyi Roro Kidul dan berbagai kepercayaan lain seputar hal ini janganlah terlalu diambil pusing. Jangan kita terjebak oleh berbagai bentuk perangkap yang sengaja dibuat setan untuk mengelabui